Informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit seperti mumi. Sebuah rumah kos eksklusif di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa pagi 8 Juli 2025, lebih sibuk dari biasanya. Bukan karena ramainya pengunjung toko vape di sana, tapi lihatlah, ada beberapa polisi yang berjaga. Sebuah kamar yang terbuka dan dimasuki petugas kepolisian, diantaranya tim Inafis, menunjukkan sebuah peristiwa yang mungkin terkait tindak kriminal. Lewat rekaman video dari celah-celah sempit petugas Inafis dan kepolisian yang perhatiannya tertuju ke sebuah ranjang di kamar itu, nampak terbaring seseorang yang bisa dipastikan tewas karena telah dipersiapkan kantong mayat untuk membungkusnya. Siapakah jasad kaku yang tewas itu dan apa yang menimpanya? Enggak benar. Hadirnya sejumlah pegawai Kementerian Luar Negeri mengkonfirmasi profesi ataupun pekerjaan dari korban. Dari keterangan saksi mata, korban ditemukan dalam kondisi amat mengenaskan. Tewas dengan bagian kepalanya terlilit penuh dengan lakban. Pagi ini kami mendapatkan berita duka cita bahwa kerabat kami, Arya Daru Pangayunan, itu yang merupakan pegawai dari Kementerian Luar Negeri, menjadi ditemukan pada pagi hari ini dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam kamar kosannya. Informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya tertekuk dan berada di bawah selimut. Jadi ketika penjaga kosan masuk itu ditarik selimutnya. Dililit seperti mumi. Dililit seperti mumi di mukanya, di kepala ya, kepala seluruhnya, bukan hanya muka, kepala dililit seperti mumi. Jadi full gitu bang? Full. Lilitannya rapi ya? Lilitannya rapi berkali-kali karena tebal. Korban dibawa ke ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk otopsi guna mengungkap sebab kematian korban. Teka-teki kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan mulai dicoba diurai tim kepolisian dari Satuan Reskrim, Polsek Menteng, Polres Metro Jakarta Pusat, hingga Polda Metro Jaya. Barang bukti sekecil apapun jadi begitu berarti untuk memecahkan kasus ini. Tempat sampah di sekitar kos juga tak luput dari pemeriksaan. Polisi juga telah memeriksa saksi-saksi sebanyak 3 orang, diantaranya penjaga kos dan istri korban, termasuk memeriksa kamera pengawas alias CCTV di lokasi kejadian. Foto yang memperlihatkan kepala korban terlilit lakban kuning juga menjadi barang bukti yang penting karena menjadi sebab kematian yang sangat tak lazim yang bisa menentukan arah penyidikan. Hasil penyelidikan dan pengamatan polisi belum ditemukan adanya barang yang hilang. Beberapa rekan sekolah almarhum semasa SMA mengaku kaget mendengar berita duka itu. Orang baik ya, dia anak yang baik, teman yang baik juga, bahkan mungkin bisa dibilang termasuk yang dari segi pendidikan dia termasuk pinter ya anaknya. Buktinya dia masuk UGM, ambil HI, terus prestasi di pekerjaan. Kita melihat dari Instagramnya dia termasuk yang moncer. Dia nggak pernah punya musuh sih mas, karena anaknya emang baik ya, emang apa ya? Nggak banyak tingkah lah kalau zaman SMA tuh mungkin kita kalau di Jogja kan istilahnya ngeliteh ya, dia nggak pernah ikut, jadi tipikal yang anteng-anteng aja. Kita ya masa sih dia punya musuh, atau mungkin masa sih ada yang nggak suka sama dia. Usai diberangkatkan dari Jakarta Rabu pagi 9 Juli 2025, jasad Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kementerian Luar Negeri, tiba di rumah duka di Dusun Jomblang, Kapanewon, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekitar jam 3 sore. Kedatangan jenazah disambut kedukaan yang mendalam bagi orang tua, istri, anak-anak, dan keluarga besarnya. Monggo diberikan darah dulu sebentar. Hadir juga rekan-rekan korban dan juga ratusan warga, tetangga, teman sekolah, teman kuliah, datang menyampaikan bela sungkawa. Jenazah kemudian disolatkan oleh keluarga dan ratusan pelayat. Usai disolatkan, jenazah dibawa ke tempat pemakaman umum Sunten, Dusun Jomblang, Banguntapan, 3 km dari rumah duka. Menurut keluarga, sebelum korban berpulang, tidak ada tanda-tanda ataupun masalah yang tengah dialaminya.
Sebenarnya di Senin itu istrinya, adik saya itu kontak sama Daru ya kan, kontak sama Daru, biasalah aktivitas gitu kan ya, berkabar dan lain sebagainya. Selebihnya sudah nggak ada kontak lagi sampai ke ya teman-teman tahu lah. Daru itu dari Darunya SD, itu anak itu sedikit dari orang yang saya kenal itu tuh nggak pernah marah mas, dari SD gitu. Kalaupun toh dia lagi capek pekerjaan atau apa gitu, dia tetap senyum gitu ya, senyum simpul gitu. Selebihnya selalu ketawa. Jadi bagi saya practically sepertinya kok nggak ada ya kalau masalah. Jadi saya mohon perkenan teman-teman ya, tolong didoakan beliaunya kalau ada salah kata ke teman-teman, salah perbuatan segala macam, mohon dimaafkan ya. Pihak Kemenlu menjelaskan Arya memang pernah menangani tugas perlindungan WNI dan TPPO untuk wilayah selain Asia Tenggara dan Timur Tengah. Arya juga pernah menangani kasus TPPO di Jepang, namun kasusnya telah selesai. Almarhum informasinya satu kasus jadi saksi TPPO ya. Iya pernah dulu ya. Tapi itu jangan dikait-kaitkan gitu ya. Kita lihat menunggu hasil penyelidikan polisi. Kita jangan spekulasi. Jadi kami Sebenarnya akhir bulan ini seharusnya Arya Daru akan berangkat ke Helsinki, Finlandia menjadi diplomat di negara itu. Namun takdir berkata lain, maut menjemput dan ia pun meninggalkan istri dan 2 anaknya yang masih kecil. Penyelidikan atas kematian seorang diplomat Kemenlu, Arya Daru Pangayunan berlanjut. Polres Metro Jakarta Pusat dan tim Inafis Mabes Polri menggelar olah TKP ulang di lokasi temuan jenazah. Mengecek ulang sejumlah titik kamera pengawas, polisi juga memeriksa kembali kamar kos yang terpasang garis polisi. Kita akan lihat hasil otopsi, ya. Kemudian kita akan lihat juga medical record beliau korban, ya kan. Kemudian kita akan cek juga ahli forensik terkait ke beliau di dalam sendiri kan. Terkait penemuan sidik jari yang di Lakban itu. Sementara masih diproses nih. Tadi dari Mabes Polri, Presiden masih barusan melakukan ini lagi. Ya, itu aja rekan-rekan ya. Sidik jari siapanya udah ketahuan belum? Masih kan barusan masih diproses ini. Sebuah rekaman CCTV yang ada di kos Arya Daru Pangayunan menunjukkan sekitar pukul 11:30 malam 7 Juli lalu. Arya keluar dari kamar kos menjinjing plastik hitam. Kantung plastik hitam yang dibawanya diduga adalah sampah yang akan dibuangnya. Karena begitu kembali beberapa menit kemudian Arya mengenakan kemeja dan bersandal kembali masuk ke kamar. Tidak ada gerak-gerik aneh atau mencurigakan dari Arya saat berjalan kembali ke kamar. Namun keesokan paginya Arya ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban di kamar nomor 105, kos eksklusif di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Sementara itu Kapolda Metro Jaya memprediksi dalam waktu dekat akan diumumkan hasil penyelidikan atas misteri tewasnya sang diplomat muda. Bukti-bukti yang ada perlu dipelajari oleh forensik, ya, baik CCTV, kemudian hasil otopsi, dan juga termasuk digital itu dari laptop dan lain-lain ya. Mungkin seminggu lagi selesai. Nanti ada kesimpulan. Insya Allah mudah-mudahan seminggu lagi selesai. Kapolda minta masyarakat bersabar dan tidak berspekulasi terkait kasus itu agar tidak menimbulkan hoaks. Kembali beredar rekaman CCTV saat awal mula korban ditemukan tewas. Nampak di rekaman video CCTV menunjukkan pukul 07.37 waktu Indonesia Barat Selasa pagi 8 Juli 2025. Nampak 2 orang penjaga kos dengan temannya tengah berusaha mencongkel jendela kamar Arya Daru Pangayunan. Setelah jendela terbuka, pintu kamar coba dibuka dari dalam dan dibantu dengan kartu smart door lock. Sempat alami kesulitan cukup lama, namun akhirnya pintu bisa terbuka. Nampak penjaga kos masuk mengecek ke dalam, sementara rekannya nampak seperti merekam video kondisi di dalam kamar Arya. Rekannya kemudian masuk, diduga merekam lebih lanjut, diikuti si penjaga kos yang juga diduga merekam situasi di dalam kamar Arya. Disitulah mereka menemui Arya Daru sudah terbujur kaku dalam selimut dengan lakban kuning terlilit di kepalanya. Video rekaman kamera CCTV dari kos Arya Daru di Menteng, Jakarta Pusat dini hari sebelum diplomat muda Kemenlu itu ditemukan tewas pada pagi harinya kembali beredar. Sekitar pukul 00.27 WIB pada 8 Juli 2025 Selasa lalu, seorang penjaga kos mengenakan sarung dan bertelanjang dada terlihat berjalan di koridor sekitar kamar kos korban. Sambil berkomunikasi lewat ponsel yang dibuka speakernya, penjaga kos kemudian melihat-lihat kamar korban. Kemudian ia kembali dan melakukan hal yang sama, melirik kamar korban dengan intens dan berkomunikasi dengan pihak lain menggunakan ponsel.
Diduga penjaga kos berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta diperiksa keberadaan korban di dalam kamar. Rekaman lain CCTV juga menunjukkan adanya penjaga kos berkemeja putih membawa sapu yang juga bolak-balik di depan kamar korban, melongok melalui jendela berusaha memastikan apa yang tengah berlangsung di dalam kamar. Kejadian ini berlangsung setelah subuh pukul 05.21 WIB, Selasa pagi sebelum korban ditemukan tidak bernyawa. Polda Metro Jaya mengkonfirmasi jika penjaga kos yang terekam CCTV mondar-mandir di depan kamar kos Arya tengah berkomunikasi dengan istri korban yang minta untuk memeriksa keberadaan suaminya di kamar kos. Istri korban menelpon penjaga kos sebanyak beberapa kali mulai tanggal 7 Juli malam hingga tanggal 8 Juli 2025 dini hari. 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban. Sehingga paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Lalu bagaimana kelanjutan kasus misteri tewasnya diplomat muda dengan kepala terlilit lakban di kamar kosnya? Tayangan tadi menutup Booster malam ini. Kami ingatkan Anda agar selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar kita.